Halo adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Adik-adik, apa kabarnya nih? Sehat gak? Kak Jana pengen tahu dong kabar adik-adik semua nih. Selama seminggu kan kita udah gak ketemu nih. Jadi Kak Jana pengen tahu kabarnya adik-adik kayak gimana nih sekarang. Sehat-sehat? Kalau misalnya sehat-sehat, tulis dong di kolom chatnya. Sehat Kak Jana. Yes, semoga semuanya adik-adik sehat semua. Walaupun misalnya ada yang lagi sakit, semoga adik-adik cepat sembuh ya. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Kak Jana mau ajakin nyanyi satu lagu nih. Kayaknya adik-adik semua udah familiar sama lagu ini. Judulnya yaitu Halo Hello Hola. Pada tahu kan lagunya? Tahu, pasti tahu. Yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk. Boleh duduk lagi. Kabarnya semoga semuanya sehat ya, kayak lagu ini nih. Walaupun kita lagi sedih, walaupun kita lagi senang, sebab Yesus beserta kita. Nah adik-adik, sebelum kita jauh lebih lagi untuk mulai sekolah minggu ini, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini, karena kami semua boleh berkumpul bersama walaupun secara virtual. Kami tidak merasa sedih Tuhan, kami tetap merasa gembira, tetap bersuka cita, tetap bersemangat Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan, kita akan memulai sekolah minggu ini. Berkatilah Tuhan sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu Halo Hello Hola Hola. Nah sekarang Kak Jana mau nyanyi lagu, mau ajakin nyanyi satu lagu lagi nih. Judulnya adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tahu semua kan lagunya? Kalau tahu kita nyanyi lebih semangat lagi yuk. Yuk kita nyanyikan lagunya bareng-bareng, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Boleh sambil tepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Ini semua
padang rumput hijau, mau ada gunung yang megah, adik-adik semuanya bisa menghirup udara dengan bebas tanpa perlu pakai oksigen. Itu semua berkat karunia Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Christine. Yuk semuanya duduk yang manis ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Tante Christine bisa ketemu lagi sama adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah supaya Roh-Mu yang kudus menaungi hati kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat menjadi lebih mencintai tanah air kami Indonesia. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik tetap sukacita dan penuh semangat ya. Nih lihat tuh Tante Christine aja pakai baju batik merah. Kenapa coba? Karena 2 hari lagi yaitu tanggal 17 Agustus. Itu hari apa yo adik-adik? Ada yang tahu nggak? Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah adik-adik, pada saat ini sebetulnya keadaan di Indonesia itu tidak terlalu baik. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya betul, saat ini kita sedang mengalami kondisi yang buruk karena adanya pandemi COVID-19. Tante kan udah tua ya, tahun ini umurnya 60 tahun. Belum pernah dalam hidup Tante mengalami hal seberat seperti saat ini. Tapi hal itu tidak boleh membuat Tante dan juga tentu saja adik-adik menjadi kecil hati. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dan akan menolong kita. Nah adik-adik di masa yang sulit karena pandemi ini, kalau Tante lihat-lihat di media sosial ya, teman-teman Tante itu macam-macam sikapnya. Ada yang bilang gini, dasar pemerintahannya nggak bisa ngatur negara tuh. Jadi aja nggak selesai-selesai COVID-nya. Terus ada yang bilang, oh apaan tuh, jangan divaksin lah, percuma divaksin juga, nanti kena lagi, gak ada efeknya. Oh banyak ya adik-adik ya yang ngomel-ngomel gitu. Terus sebenarnya juga berat ya, Tante kan dosen di Maranatha, itu ada mahasiswi Tante sampai dia bisa bayar uang sekolah. Kenapa adik-adik? Karena orang tuanya kehilangan pekerjaan, tentu itu hal yang sangat berat ya. Nah, Tante juga sedih sekali. Tapi sebetulnya ada ayat Alkitab yang memberitahu pada kita apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi tanah air kita yang sedang dalam kondisi yang buruk. Nah, adik-adik coba buka ya. Nehemia 1 ayat 1-11 lah ya. Nah Tante baca dulu ya di Alkitab ya. Adik-adik juga buka Alkitabnya yuk. Nehemia 1 ayat 1-11 ya. Kita baca adik-adik juga yuk. Judulnya doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku, maksudnya Nehemia, ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam keadaan sukar. Wah, ini ya, ada dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah itu ya, Nehemia itu siapa sih sebetulnya? Nehemia itu adalah orang Israel, adik-adik. Tapi dia tidak tinggal di Israel atau di Yerusalem, melainkan tinggal di Persia. Kenapa ya kok tinggal di Persia? Pada saat itu, karena orang Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan, jadi lebih memilih untuk menyembah berhala-berhala, maka Tuhan mengizinkan orang Israel untuk dijajah mula-mula oleh orang Babel, kemudian oleh orang Persia. Nah, Nehemia itu kebetulan dia kerja di Persia karena orangnya memang pintar, baik, rajin. Dia diangkat oleh raja menjadi juru minum raja. Zaman dulu itu orang kalau bisa sampai jadi juru minum raja itu, adik-adik, berarti ya dia udah posisinya tinggi, pangkatnya tinggi. Pastilah dia hidup dalam dengan berkecukupan, senang, tinggal di rumah yang bagus. Itu kan dibilang dia tinggal di Puri Susan. Puri itu artinya istana. Nah, terus satu saat ada saudaranya namanya Hanani sama teman-temannya datang ke tempat Nehemia. Terus Nehemia nanya, gimana saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem, yang gak ditawan ya baik oleh raja-raja Babel maupun Persia yang masih tinggal di sana. Wah, kata Hanani, berat sekali hidup kita di sana. Walaupun udah hidup di negeri yang jauh, Nehemia itu tetap mencintai tanah airnya. Oleh sebab itu, ketika mendengar berita itu, dia malah menangis, lalu berdoa, berpuasa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menolong orang Israel. Nah, adik-adik selain berdoa, Nehemia juga berusaha. Kan adik-adik udah tahu ya itu semboyan ora et labora. Ora itu berdoa, et dan labora kerja ya. Nah, berusaha. Jadi setelah berdoa, terus kalau adik-adik baca ya lanjutan di Nehemia 2, terus Nehemia itu datang menghadap raja. Rajanya namanya Artasasta. Nanti sebentar ya, namanya rada susah tuh. Nanti coba bentar nih, tanda ada catatannya. Namanya Artasasta. Raja Artasasta. Sasta itu raja Persia. Nah terus Nehemia memberikan minuman kepada raja. Tapi raja lihat, kenapa Nehemia? Wajahmu kok terlihat sedih? Kata Nehemia, iya raja, saya sedih karena tanah air saya hancur. Itu sampai gerbangnya rubuh,
pintu-pintunya juga terbakar. Saya sedih sekali. Terus kata Nehemia, boleh nggak kalau menurut raja bagus dalam pemandangan raja, boleh nggak saya minta cuti? Wah, kata raja teh boleh katanya. Tapi pasti kan kamu balik lagi ya ke sini. Iya. Terus kata ini, tapi raja boleh nggak saya minta kayu katanya untuk dibawa ke kampung halaman saya, ke tanah air saya untuk membetulkan pintu gerbang. Oh boleh. Nah akhirnya Nehemia bisa kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki. Tentu saja raja jadi begitu baik karena memang Tuhan menggerakkan hatinya. Itu contoh yang baik ya adik-adik ya, bahwa Nehemia tetap cinta pada tanah airnya. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, kita harus lebih cinta sama tanah air. Adik-adik nggak tahu ya kalau adik-adik udah boleh divaksin belum? Masih kecil ya belum? Nanti kalau misalnya pas udah boleh, adik-adik juga harus mau divaksin. Itu untuk menunjukkan kita cinta sama tanah air, biar Indonesia itu cepat terlepas dari pandemi. Nanti kita bisa kayak dulu lagi. Tante juga udah kangen pengen ngajar di gereja ya, di kelas kita yang bagus itu. Senang sekali dulu bisa nyanyi, bisa ketemu sama adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik kan udah mulai sekolah lagi. Dicatat ya adik-adik ya. Yuk dicatat ininya, bahan pelajarannya itu tanggalnya 15 Agustus 2021. Temanya atau judulnya Doa Anak Bangsa. Doa Anak Bangsa. Udah. Judulnya Doa Anak Bangsa. Bahannya Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Ayat hafalannya. Nih ada ya, nanti kita hafalkan. Nehemia 1 ayat 4. Nehemia 1 ayat 4. Alkitabnya kan masih dibuka ya adik-adik ya. Yuk kita hafalkan ayatnya, kita baca aja 3 kali ya. Nehemia 1 ayat 4. Dah ketemu? Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya, kita ulang lagi. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dah hafal belum? Sekali lagi ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah ya udah adik-adik ya. Firman Tuhannya selesai. Sekarang kita lipat tangannya lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui firman ini kami tahu bahwa Tuhan ingin kami mendoakan Indonesia. Tuhan ingin kami mencintai tanah air kami yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tolonglah Tuhan supaya pandemi segera berakhir sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama teman-teman. Tolonglah supaya kami juga tetap disiplin, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik ya. Selamat apa? Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka! Nah, adik-adik kelas tengah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Christine. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Sebelumnya kita akan nyanyikan Ku Beri Persembahan. Yuk, kalau udah siap kita nyanyi bareng-bareng lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada
simpan, lalu kasih ke kakak pembimbing atau ke papa mamanya, oke? Nanti biar papa mamahnya yang boleh transfer ke gereja atau misalkan dibawa langsung ke gereja. Sekarang Kak Jena mau ajak untuk doa persembahan terlebih dahulu. Yuk, mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami semua Tuhan boleh mengumpulkan sebagian berkat kami Tuhan yang semuanya berasal daripada-Mu. Tuhan, terimalah persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi tangan-tangan yang membutuhkan. Tuhan, berkatilah juga Tuhan bagi pengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini, Kak Jena mau ajakin adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi nih. Judulnya yaitu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Kenapa sih Kak Jena mau ajakin adik-adik untuk nyanyi lagu ini? Kan sekarang ini udah bulan Agustus nih. Kita mau deket ke apa sih? Hari apa ya? Hari Kak titik-titik Indonesia. Apa yo? Siapa yang tahu hari apa? Hari tanggal berapa ya? Tanggal 17 Agustus itu hari apa? Hari kemerdekaan. Nah, nanti tanggal 17 Agustus kita semua nih, bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang tahu ketik dong, komen di kolom chat di YouTube. Ayo, kita Indonesia akan memperingati HUT RI yang keberapa? Bener banget adik-adik, ke-76. Nah, kita mau sama-sama nyanyiin lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu karena selama 76 tahun ini Indonesia masih berdiri dengan tegak. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Bagi Kemuliaan. Kalau adik-adik ketahui lagunya, boleh sambil baca liriknya ya. Jadi boleh. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu
Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Jena mau ajak adik-adik nih untuk melakukan satu aktivitas gampang banget nih. Biasanya kan kita kuis nih, tapi hari ini spesial untuk menyambut HUT RI kemerdekaan yang ke berapa? 76. Kak Jena mau ajakin adik-adik aktivitasnya adalah yang pertama, enggak sih, ada satu sih, ini adik-adik boleh milih nih. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama itu adik-adik boleh bikin yel-yel atau ucapan dirgahayu RI ke-76. Bebas menurut kreasi adik-adik mau caranya kayak gimana. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya adalah adik-adik boleh pakai ornamen merah putih, atau misalnya adik-adik di rumah punya baju daerah, misalnya nih yang orang Jawa, suku Jawa nih, adik-adik boleh pakai blakon gitu ngucapin HUT RI-nya, atau boleh ya misalnya Batak pakai ulus gitu, kan lebih keren nih adik-adik aktivitasnya. Kak Jena tunggu ya video yel-yel atau ucapan dirgahayu RI ke-76 nya sampai dengan tanggal 17 Agustus. Nanti boleh dikirim ke WA grup atau langsung ke WA-nya Kak Jena aja ya, minta tolong ke papa mamanya. Papa mama, aku mau bikin yel-yel nih untuk menyambut HUT RI ke-76, atau enggak aku mau bikin ucapan HUT RI ke-76. Contohnya misalnya dirgahayu RI ke-76, semangat. Gitu adik-adik. Kak Jena tunggu ya sampai tanggal 17 Agustus. Oke, ditunggu ya. Nah, sekarang kita sudah selesai nih ibadahnya. Kak Jena mau tutup dalam doa terlebih dahulu adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, karena kami semua Tuhan boleh melakukan sekolah minggu secara online dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah dibawakan oleh Tante Christine, untuk ibadah hari ini, untuk sinyal yang diberikan, semuanya boleh kami gunakan dengan baik. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang memberkati, dan besok kami akan melanjutkan untuk bersekolah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah hari ini udah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Dadah.